Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat di mana Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman menyemprot habis-habisan kader dari PKS pada saat rapat di DPR RI, yang dimana anggota dewan dari PKS ini menuduh Menteri Pertanian data yang mereka punya adalah data abal-abal. Hal itu sontak membuat Amran menunjuk-nunjuk dan membuat situasi forum tersebut, rapat itu menjadi memanas. Nah, video selanjutnya adalah soal Amin Rais, yang dimana videonya mengatakan bahwa Indonesia akan semakin bobrok ketika Bapak Prabowo selalu membayang-bayangi Bapak Jokowi atau mengikuti langkah dari Bapak Jokowi. Bagaimana videonya sahabat? Kita lihat dan dengarkan berikut ini. Pak, jangan begitu Pak. Berarti bulan puasa. Berarti saya bohong kalau begitu. Jangan begitu Pak. Bapak jangan bahwa Bapak selalu membenar. Pak, kita ini puasa. Abal-abal itu Bapak menganggap kita bohong. Oke. Jangan begitu Pak Slamet. Nggak boleh begitu. Seakan ini saya terdakwa. Nggak boleh begitu Pak. Pak, kita sama-sama punya hak ngomong Pak. Iya, punya hak ngomong tapi Pimpinan izin saya ngomong, pimpinan selesai. iya, tapi tidak boleh gitu. Saya nanya bohong. Izin. Ini buktinya Pak. Ini data. Bukakan data itu. Izin pimpinan. Nggak, bukakan data itu. Jangan Buka. Bapak bilang bohong. Nggak boleh saya nanya gitu Pak. Yang bilang bohong siapa Pak? Yang bilang bohong Bapak. Nggak, Bapak bilang tadi bahwa itu abal-abal. Ngerti tahu abal-abal apa? Ngerti abal-abal apa? Saya minta Bu Ketua disampaikan. Iya, ini datanya. Buka. Buka. Naikkan di situ. Iya, kami turun Pak. Kami bantu. Coba tunjukkan. Coba tunjukkan. Enggak, kami tunjukkan sekarang. Enggak, tunjukkan yang ada sekarang. Tunggu dulu Pak. Tunggu, kami tunjukkan. Pak, rapat ini ada aturannya. Kami tadi sudah diizinkan oleh pimpinan. Kami tunjukkan datanya Pak. Kan Yang Bapak punya minta. wewenang pimpinan. Terima kasih pimpinan. Kami ikut pada Bapak. Kami ikut pada Bapak, Pak Dirjen, perhatikan. Ikuti Komisi 4 dan Rakyat. Jangan berlakukan itu 2027. Ikuti peternak kecil. Kalau perlu undang apa. Kemarin kami pertemukan, jujur, kami beritahu yang besar, jangan banyak bicara, apa teriakan yang kecil. Seperti kemarin, susu sapi, itu berteriak, mandi susu, kami selesaikan hanya 1 jam. Nah ini Pak Menteri jangan diberlakukan. Kan kami yang tanda tangan. Jangan dorong ke kami, sebelum ada pendalaman dari Bapak, tertulis tolong dikirim, kami beresin. Yang ketiga, Pak Dirjen turun di Lampung besok. Sebenarnya sudah jalan 22, tapi kami ingin yakin, biar Pak Dirjen turun Pak, kalau bisa Bapak izin, kalau bisa Bapak ikut seperti kemarin waktu kita turun. Yang lain, Amin Rais khawatir Indonesia makin terpuruk dipimpin Prabowo karena dibayangi Jokowi. Coba kita dengerin ya, omongannya apa aja coba. Dari rezim bobrok Jokowi. Sangat salah dengan gaya serba gerusa-gerusu dan gedebak-gedebuknya. Dan maaf sambil nampak ngos-ngosan, saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih teguh lagi. Jadi ini bisa, belum tentu. Ya mudah-mudahan saya salah atau keliru. Masalahnya Mulyono terus saja menempel atau melekat dengan Prabowo. Justru menurut saya Indonesia ini akan makin bobrok, akan makin kacau, akan makin tidak aman kalau masih ada orang-orang seperti kalian. Dan saya bingung sama Anda ini. Sebenarnya Anda ini ada masalah apa sama Pak Jokowi? Dari kemarin nyindir Pak Jokowi terus. Nyuruh adili Jokowi lah, penjarakan Jokowi lah. Sekarang Anda mulai lagi, berlanjut lagi ngatain Prabowo. Ya maksud saya Anda ini kan udah berumur, udah kakek-kakek. Mestinya di umur Anda yang sekarang ini, Anda itu bertobat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berzikir. Bukan malah nyindir, julid,
Apalagi nih bulan puasa, apalagi bahasa Anda itu gerasa gerusuk, gedebak gedebuk. Itu bahasa apa itu? Anda bilang Prabowo ngos-ngosan. Ya Anda aja ngomong ngos-ngosan. Dan asal Anda tahu aja, umur-umur seperti Anda ini sudah diintai-intai malaikat maut. Dan malaikat itu kayaknya juga bingung. Kok tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, bukannya malah bertobat, merenungi kesalahan diri, dosa-dosa, malah nambah dosa, ngatain orang. Pokoknya kebijakan presiden apapun salah jadi mata Anda. Jokowi salah, Prabowo salah. Nanti siapa lagi presidennya kalau Anda masih hidup? Salah lagi. Yang benar itu ya Anda aja yang jadi presiden kan? Itu kan maunya. Dan tadi Anda bilang Anda khawatir dengan masa depan Indonesia akan semakin buruk di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Halo. Justru kami ini yang makin khawatir dengan Anda, dengan kondisi kesehatan Anda. Hati-hati loh. Ntar takutnya pas sambil bikin video nyinyirin Prabowo, dicabut oleh malaikat maut nyawanya. Nggak sempat taubat lagi deh. Jadi, ya, jangan khawatirin Indonesia dulu, khawatirkan diri Anda sendiri dulu. Kesehatan Anda, penyakit Anda, kolesterol, darah tinggi, apalagi penyakit hati, itu harus dibersihkan, apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita itu membersihkan hati, membersihkan jiwa dari kotor-kotoran dosa, penyakit-penyakit yang menghinggapi hati. Nah inilah kesempatannya. Lah Anda ini malah kebalikan. Makin bertambahnya umur, makin nambah dosa. Dan sekiranya kalau Anda ini hidup di zaman Rasulullah, sudah barang tentu Anda ini termasuk dan ikut golongan orang-orang kafir Quraisy. Anda pasti termasuk golongan Abu Jahal, Abu Lahab, and the gang. Karena kenapa? Karena ya ciri-ciri orang kafir Quraisy pada saat itu ya seperti Anda ini. Gak suka sama syiar Islam, dakwah Islam. Ya Anda ini contohnya. Dikit-dikit nyalain Jokowi, dikit-dikit nyalahin pemerintah. Dengan berkedok peduli bangsa dan negara. Bilang aja, pilihan Anda kalah. Dan di pernyataan terakhir Anda tadi, Anda bilang, kenapa sih Prabowo itu selalu nempel ke Jokowi terus, ke Mulyono terus. Lah, masa nempelnya sama Anda? Ntar ketempelan Pak Prabowo-nya. Ya mending nempel sama Pak Jokowi lah. Pertama, beliau orang baik, orang jujur, gak pernah berkata kotor, gak pernah maki-maki orang. Kedua, beliau itu mantan presiden. Ya bagus dong. Ya Pak Prabowo itu mengamalkan prinsip carilah teman yang baik, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Masa ya bertemannya sama Anda, nempelnya sama Anda? Nggak mungkin. Jadi saran saya kepada kepada kakek Amin Rais, ayo segeralah bertaubat. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Segeralah cari ampunan Tuhan. Bertaubatlah di umur Anda yang tinggal sedikit ini. Kita nggak tahu umur gandai tahu. Siapa tahu Anda nyinyir lagi nyinyir, tahu-tahu nyawanya dicabut. Nauzubillah min dzalik. Nggak sempat bertaubat. Jadi tolong stop bikin rusuh, menggiring opini, karena warga Indonesia ini tidak butuh dengan opini orang-orang seperti Anda. Dan terakhir dari saya, di dalam agama kita, kalau kita punya dosa, punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cukup beristighfar dan bertaubat kepadanya. Pasti dosa dan kesalahan kita itu akan diampuni oleh Allah. Namun, jika kita punya dosa dan kesalahan antar sesama manusia, jika kita tidak minta maaf sebelum Tuhan mencabut nyawa kita, dosa kita tidak akan diampuni. Jadi, kalau antum sekarang ngata-ngatain Mulyono, ngata-ngatain Prabowo,
nanti antum pas meninggal, antum tidak sempat minta maaf sama mereka berdua, jangan harap antum masuk surga. Karena ya antum nggak sempat minta maaf, kita nggak sempat minta maaf sama orang yang kita kata-katain. Jadi ini yang perlu diingat. Dosa kepada Allah itu gampang, Allah pasti akan memaafkan karena Allah Maha Pemaaf. Tapi dosa kepada sama manusia belum tentu manusia itu bisa memaafkan, apalagi kita tidak sempat minta maaf. Nah, itulah tadi sahabat beberapa cuplikan video yang dimana Amran Sulaiman pada saat rapat di DPR RI membuat dia marah, membuat dia kesal karena kadar PKS ini, anggota dewan, menuduh data yang dimiliki oleh Menteri Pertanian adalah data abal-abal. Wah, sepertinya kader PKS itu langsung disemprot oleh Amran Sulaiman. Dan video kedua adalah yang dimana Amin Rais lagi-lagi ngoceh berkoar-koar di dunia media sosial, yang dimana mengatakan bahwa Indonesia akan semakin bobrok karena Bapak Prabowo selalu dibayang-bayangi oleh Bapak Jokowi. Waduh, Amin Rais. Bagaimana pendapat Anda sahabat? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.